Selamat malam semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini Mimin ingin kembali membahas mengenai bangsa Nismas yang konon mereka ada sebelum Nabi Adam dan sebelum bangsa Atlantis dan Lemuria ada di muka bumi. Percaya atau tidak, Mimin kembalikan kepada penonton dan penilainya masing-masing. Disebutkan dalam kitab-kitab bahwa ada orde makhluk yang menghuni dan menguasai bumi sebelum orde manusia. Konon dikatakan bahwa makhluk tersebut adalah bangsa jin dan bangsa Nismas. Bangsa Nismas adalah makhluk hidup pertama di bumi. Mereka hidup satu masa dengan jin. Mereka pun hidup satu masa dengan dinosaurus. Apabila Anda sering mengikuti perkembangan penelitian pada zaman dahulu, pasti Anda bisa menemukan hal-hal yang ganjil pada zaman dinosaurus. Hanya ada satu manuskrip di dunia yang sedikit mengupas tentang hal ini. Manuskrip ini sekarang tersimpan di suatu chapel di Swedia. Bangsa Nismas adalah bangsa yang besar, yang musnah jauh sebelum Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi. Bangsa Nismas dipercaya hidup jauh di utara bumi dekat dengan kutub utara. Salah satu kota tempat terdapatnya peninggalan bangsa Nismas ini adalah Spitsbergen. Di kota inilah banyak terdapat peninggalan dari bangsa yang telah musnah ini, seperti lukisan-lukisan manusia bersayap ataupun makhluk setengah hewan. Mungkin pada zaman tersebut, makhluk-makhluk setengah hewan memang eksis di bumi ini. Bahkan mungkin setelah bangsa ini musnah, sisa-sisa dari mereka yang bertahan dianggap dewa oleh orde manusia. Tak heran di berbagai penjuru dunia kita dapat menemukan berbagai artefak atau lukisan manusia setengah binatang. Bahkan di Indonesia sendiri terdapat artefak manusia setengah binatang, seperti manusia Garuda. Di salah satu candi di Jawa Tengah, berbentuk badan manusia dengan sayap dan kepala burung, sama dengan di Mesir dalam lukisan di dalam piramid. Berbadan manusia berkepala burung. Atau mungkin mitologi dan legenda dahulunya adalah memang kenyataan. Seperti mitologi Yunani yang banyak menyebut dan menggambarkan manusia setengah hewan atau legenda dari tanah Jawa yang menceritakan manusia setengah hewan atau badan manusia kepala anjing yang lazim disebut dengan Aul. Hampir sama dengan Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno. Spitsbergen sendiri terletak dekat sekali dengan lingkar kutub. Di sana matahari hanya bersinar sekitar setengah bulan saja dalam 1 tahun, jadi selebihnya gelap gulita. Kegelapan tersebut hanya diterangi oleh aurora borealis. Banyak sekali peninggalan masa lalu yang tidak terlacak di sana. Peninggalan-peninggalan masa lalu sebelum manusia menguasai bumi. Konon dikisahkan bahwa bangsa Nismas ini adalah bangsa yang sangat maju. Bangsa Nismas ini diberikan kemampuan luar biasa. Akal dan pikiran mereka jauh melampaui manusia saat ini. Satu kelebihan mereka yang sangat luar biasa, yaitu mereka mempunyai kemampuan telepati yang sangat hebat. Jika di antara para penonton di sini yang mempunyai telepati, boleh dicoba untuk mencari keberadaan mereka. Teknologi mereka sangat maju, lebih dari teknologi pada saat ini. Mereka telah membangun kota-kota yang sangat megah dengan segala teknologi canggih dan tata kota yang sempurna. Tapi sayangnya mereka tidak menciptakan smartphone maupun internet sehingga kita tidak bisa melacak keberadaan mereka saat ini menggunakan IP address maupun Google Maps. Bangsa Nismas mempunyai postur yang jauh lebih tinggi dari manusia saat ini. Tak heran kuil-kuil dan bangunan yang dibangun oleh mereka begitu besar dan megah. Ras mereka dibagi menjadi beberapa. Ada yang sangat mirip dengan manusia namun memiliki sayap. Ada yang berbadan manusia berkepala binatang ataupun sebaliknya. Karena kecongkaan, ego, dan nafsu, mereka saling berperang antara sesama hingga akhirnya bangsa ini dihancurkan oleh Azazil atas perintah Tuhan Yang Maha Esa. Dikarenakan mereka telah lupa atas tugas yang telah diberikan olehnya. Hampir semuanya musnah dalam pertempuran dengan pasukan langit yang dipimpin oleh Azazil.
Yang tersisa hanya sedikit dari mereka dan peninggalan mereka. Itu pun hanya diketahui oleh manusia-manusia tertentu saja. Selain di Spitsbergen, peninggalan mereka pun ada di Swedia dan suatu kawasan di Asia. Dengan kecongkakan ego dan nafsu mereka terus berperang dengan sesamanya demi memperebutkan wilayah dan kekuasaan. Dengan kemampuan akal dan penguasaan teknologi yang luar biasa maju, mereka mampu menciptakan segala persenjataan yang melampaui zamannya. Mereka telah menciptakan apa yang kita sebut sebagai nuklir, pesawat terbang, teknik pengolahan, dan peleburan logam yang nyaris sempurna. Teknik ini ternyata ditemukan kembali di Damaskus yang terkenal dengan pedang-pedangnya yang mempunyai ketajaman luar biasa. Tetapi sayangnya teknik ini kembali musnah dan tidak ditemukan kembali. Dengan kemampuan inilah mereka berperang menindas sesama di mana yang lemah adalah mangsa bagi yang kuat. Bumi hancur lebur dibuatnya. Mereka telah melupakan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini. Karena itulah Allah mengutus ribuan malaikat yang dipimpin oleh Azazil dan ribuan burung neraka atau ponik. Melihat kedatangan pasukan langit, mereka sangat panik. Musnahlah segala kesombongan akan pengetahuan dan teknologi yang mereka kuasai. Yang ada hanyalah rasa penyesalan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Namun terlambat, pasukan langit telah datang dan siap menghancurkan mereka. Singkat cerita, mereka dimusnahkan dari muka bumi ini dan digantikan oleh khalifah, yaitu Adam alaihissalam. Namun sebagian ada yang dapat bertahan dan melarikan diri dari serangan tersebut, dan mereka pun menyebar dan membentuk koloni dan membangun peradaban mereka kembali. Sebagian dari mereka yang berwujud manusia setengah ikan melarikan diri ke palung-palung yang laut paling dalam, seperti contoh Palung Mariana yang paling terdalam. Mereka inilah yang kita sebut sebagai putra dan putri duyung. Mereka membangun peradaban mereka kembali di bawah laut, dengan kota-kota yang tidak kalah canggihnya dengan kota yang mereka telah hancur sebelumnya. Sedangkan sebagian dari mereka yang memiliki tubuh manusia setengah binatang, dan mereka yang mempunyai bentuk seperti manusia tetapi memiliki sayap, saling membantu untuk membangun peradaban baru. Mereka berpencar dan berjanji untuk saling membantu dan membangun peradaban baru. Mereka yang mempunyai fisik seperti manusia dan bersayap membangun peradaban dan kota-kota yang sangat megah selama ratusan tahun, yang kita kenal sebagai Atlantis. Sedangkan mereka yang berwujud manusia setengah binatang membangun apa yang kita sebut sebagai Lemuria. Dan terjadilah perkimpoian di antara mereka yang melahirkan makhluk-makhluk jenius yang melampaui zamannya. Mereka sudah dapat melakukan perjalanan antara galaksi. Mereka juga telah mampu menciptakan satelit-satelit pengintai. Tetapi hanya satu yang tersisa hingga saat ini yang kita kenal sebagai bulan. Dan mereka pun menciptakan bermacam-macam alat perang yang sangat canggih. Hieroglif, piramida, ilmu kedokteran, mereka jugalah dalang di sebalik perang Mahabharata. Narjalain, peradaban Inca, Critical School, Vimanas, mereka jugalah yang kini kita sebut sebagai UFO. Pada zaman dahulu, mereka mendapat panggilan dewa dengan kendaraan yang mengeluarkan api atau cahaya yang sangat terang, yang sesungguhnya adalah kendaraan mereka. Sulit bagi seorang manusia biasa dapat membangun sesuatu yang rumit dan kompleks, seperti pembangunan piramida atau candi-candi. Tidak mungkin manusia zaman dulu dapat membangunnya tanpa ada campur tangan dari suatu makhluk yang mempunyai inteligensia yang sangat tinggi. Ini adalah salah satu contoh bahwa mereka masih ada dan mereka ingin diketahui. Sebenarnya sudah pernah ditemukan dan sudah beberapa kali ekspedisi pergi untuk meneliti artefak-artefak peninggalan bangsa ini. Reruntuhannya pernah ditemukan oleh beberapa penelitian dari Swedia dan Norwegia. Namun semakin mereka tahu, semakin mereka bingung dibuatnya. Akhirnya mereka ragu untuk meneruskan penelitian dan riset mereka. Terlalu banyak hal-hal yang berbenturan dengan keyakinan, karena semua yang mereka teliti dapat mengacaukan semua keyakinan dan teori-teori yang ada. Oleh karena itu, mereka berpendapat lebih baik hal tersebut dibiarkan menjadi rahasia hingga waktu yang menjawabnya. Bagaimana menurut para penonton semuanya? Apakah hal tersebut bisa dipercayai? Jika mempunyai masukan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.